Selamat sore kawan-kawan semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan berkecukupan ya. Dan di sore hari ini saya akan menginformasikan terlebih dahulu ya kepada teman-teman semuanya. Begini teman-teman, channel saya ini sebelumnya adalah info channel, namun karena ada masukan dari beberapa kawan yang belum mendukung atau mensupport channel saya atau info channel tadi, dan teman-teman itu pada menyampaikan keluhannya kepada saya. Katanya kepingin untuk memberi dukungan, cuma ketika mencari atau menulis nama channel itu susah ditemuin. Maka daripada itu mereka pada ngasih masukan teman-teman, katanya gimana kalau diganti yang mudah-mudah aja nama channelnya. Dan menanggapi dari usulan teman-teman itu, makanya mulai hari ini atau tengah hari tadi itu channel saya yang info channel itu saya rubah menjadi Bang Bas. Katanya kalau Bang Bas itu ya mengenai dan mudah untuk dicari. Dan begitu juga emang nama saya Basuki dan hari-hari emang dipanggil Bang Bas. Jadi makanya channelnya sekarang atau mulai tengah hari tadi saya ubah menjadi Bang Bas. Oke, demikian pemberitahuannya. Semoga tidak mempengaruhi satu dan dua hal ya. Tetap aja support dan dukung channel saya. Dan sore hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, yaitu di seputaran pertanian. Kebetulan di hadapan kita ini ada tanaman buah jeruk ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa pot sampai ujung sana. Dan kita mulai dari yang sini ya, walaupun ini ada, tapi saya maunya dari sini. Yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, ini ya, di pot ya teman-teman ya, jeruknya. Yang ingin saya bagikan itu adalah tanaman jeruk saya ini, atau tanaman jeruk yang ada di hadapan kita ini, itu adalah hasil okulasi teman-teman, atau biasa dikenal dengan sebutan tempel mata tunas. Jadi dia tanaman unggul itu diperoleh dengan cara menempelkan mata tunas di stek atau batang induk. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, biasanya kalau orang melakukan stek atau okulasi itu dia batang itu dibikin dulu batang bawah dulu teman-teman. Jadi kita mulai ya. Batang bawahnya itu adalah ini yang saya tunjuk. Dulu sewaktu proses okulasinya itu tingginya cuma segini, ini dipotong. Kalau ini ada ke atas ini karena dia memiliki tunas baru dan tumbuh. Nah ini dulu teman-teman, masih ada sisa nih kecil nih. Inilah setinggi ini batang bawah ini. Terus kemudian yang saya bilang mendapat perlakuan okulasi atau pemberian mata tunas unggul itu adalah yang ini. Dulu ini adalah mata tunas yang ditempelkan di sini teman-teman, sini, dan prosesnya itu disebut okulasi. Dan sekarang karena tanaman saya ini udah ada 1 tahun ya teman-teman di polybag ini, udah ada 1 tahun, makanya ada setinggi ini. Jadi karena selama setahun itu tidak ada sentuhan atau perawatan
kemudian yang terjadi ya seperti yang ada di hadapan kita. Jadi yang seharusnya batang bawah atau batang induknya tadi itu tidak boleh tumbuh sampai sebesar ini, teman-teman. Nah, karena apa? Kalau sampai sebesar ini, dia ini kalau kesuburannya kita lihat ya, kesuburannya dia lebih subur karena dia merupakan batang bawah, dia yang memiliki akar langsung sehingga memiliki batang atau pertumbuhan lebih subur dibanding dengan mata tunas okulasi ini. Yang mata tunas unggulnya dia kalah dalam persaingan merebutkan unsur haranya ya teman-teman, atau sumber makanannya, jadi dia kalah. Untuk itu karena saya bilang tadi tidak ada sentuhan atau perawatan dari pemiliknya, maka inilah yang terjadi. Jadi batang induknya itu lebih unggul, malahan bukan yang seperti yang kita inginin, yang kita tempel mata tunas unggul itu menjadi unggul, tapi kebalikannya, yang unggul malah kalah walaupun dia tetap hidup, tapi dia kalah dalam proses persaingan mencari makanannya atau unsur hara yang ada di media polybag ini. Dan yang satunya, kalau yang seperti yang ini dia juga masih hidup, teman-teman. Ini yang menjadi mata unggulnya, tapi di bawahnya ini ada tumbuh juga. Nah, kalau yang ini dia masih menang, yang dari pertumbuhan mata tunas ini dia menang, artinya dia lebih tinggi dibanding dengan yang batang induknya. Nah ini ya. Terus mungkin teman-teman bertanya bagaimana cara bedain yang mata unggul dan yang enggak unggul, atau yang batang induk ya, atau yang bawahnya. Dan biasanya teman-teman, para pelaku atau pembuat bibit unggul itu dia memilih tanaman yang enggak unggul untuk dijadikan batang bawah. Nah, alasan kenapa dia memilih tanaman yang enggak unggul atau tanaman, mungkin teman-teman juga bertanya tanaman yang enggak unggul itu ciri-cirinya gimana gitu. Karena kita ngomongin masalah jeruk, jadi tanaman yang enggak unggul itu biasa buahnya itu asam atau kecut, bahasa orang Jawa itu bilang kecut, dan bahkan tidak enak dimakan. Itu buah-buah yang enggak unggul. Dan dia kenapa pelaku atau orang yang membuat bibit unggul itu memilih batang bawah yang jeruk-jeruk yang enggak enak atau yang enggak manis seperti itu, karena dia memiliki kelebihan, teman-teman. Jeruk-jeruk yang seperti itu biasanya jeruk lokal. Jeruk lokal memiliki keistimewaan, dia yang pertama tahan terhadap hama penyakit, teman-teman. Dan yang kedua, dia itu bisa hidup dimanapun dia berada. Maksud saya walaupun medianya tidak subur atau tanah yang tidak subur, dia tetap hidup. Karena memang dia jeruk-jeruk lokal. Berbeda dengan jeruk yang unggul. Terus jeruk unggul itu, jeruk itu biasa rasanya manis dan sangat digemari oleh banyak orang. Itu makanya disebut jeruk unggul. Dan akhirnya dikawinkan atau di proses okulasi ini, teman-teman. Jadilah ini sebenarnya bibit unggul, karena dia dari bibit yang enggak unggul ditemukan dengan mata tunas yang unggul, jadilah dia bibit unggul. Dan ini keuntungannya, bibit ini dia bisa ditanam di tempat yang enggak subur pun tetap hidup, karena dia memiliki batang bawah yang lokal tadi. Seperti itu, teman-teman, semoga dapat dipahami ya. Dan terus kalau yang kita kembali ke sini lagi, yang ini ya teman-teman, perlakuan apa yang harus kita lakukan supaya yang unggul ini menang dalam proses hidupnya. Jadi perlakuannya teman-teman, ini seperti ini, cabang-cabang yang kecil-kecil gini, ini kita potong atau kita pangkas ya teman-teman. Ini kita pangkas saja. Mohon maaf, ini saya pakai pisau dapur karena kebetulan tadi
yang ada di dekat saya tuh pisau dapur, tidak sempat ke dalam rumah mencari pisau okulasi. Tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi cabang-cabang seperti ini kita buangin teman-teman. Karena kenapa kita buangin? Karena ini cabang ini atau ranting-ranting ini dia tidak berproduktif. Kalau misalnya dia berbuah, itu pun dia buahnya sangat-sangat sedikit. Nah ini kan banyak nih teman-teman, ini harus kita kurangin, kita potongin ya teman-teman. Ini sebenarnya pisaunya tajam teman-teman, tapi karena ini pakai pisau dapur agak-agak tidak tajam ya teman. Nah ini tidak apa-apa, yang penting potong aja. Ini kita kurangin sampai dia nyisanya itu jangan banyak-banyak teman. Karena apa? Karena ini ranting-ranting atau cabang ini semuanya memiliki jatah makan teman-teman. Jadi kalau kita kurangin maka dia akan mengurangi jatah makan juga. Jadi yang harusnya cabang kita potongin ini mendapat makanan, tapi karena kita potong dia akan menambah jatah yang tersisa gitu teman-teman. Seperti kalau kita ada 5 orang kan teman-teman. Nah 5 orang kalau dibagi satu-satu berarti harus 5. Tetapi kalau 5 orang, jatah 5 orang dibagi orang 3, otomatis kan dapatnya 1 lebih ya teman-teman. Begitu maksud saya. Dan ini juga, ini ranting-rantingnya saya potongin, saya sisain gitu. Dan yang ini juga kuat makan unsur haranya teman-teman. Untuk itu saya akan mengurangi juga. Ini kita ambil, kebetulan saya tadi juga bawa gergaji karena baru melakukan pemangkasan, ada sana pohon yang nyebrang ke tanah tetangga, jadi saya pangkas pohon kelengkeng teman-teman. Jadi ini juga saya pangkas teman-teman, saya buang aja karena dia tidak unggul kan, kecuali kalau dia tidak ngalahkan yang bibit yang unggul ini saya pertahankan. Tapi karena dia lebih subur, ini akan saya potong di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Saya buang, tapi ke tanaman orang tidak boleh ya teman-teman. Nah, biar diparit aja. Oke. Karena seperti yang berada di konten-konten saya sebelumnya, bahwa saya suka dengan keragaman, atau satu polybag ini ada 2 tanaman, maksud saya 2 jenis tanaman gitu. Jadi ini saya sengaja saya tinggalin yang kecil ini, itu karena harapan saya kalau dia berbuah itu nanti jeruknya pasti beda. Ini jeruk lokal dan ini jeruk unggul. Jadi sebatang atau sepot ini ada 2 jenis buah kan teman-teman gitu. Tapi saya tetap mengutamakan yang unggulnya, mata tunas yang unggul tadi. Ya seperti itu ya teman-teman, ini prosesnya. Ini juga sama nih teman-teman, sama semua. Kalau ini kita lakukan semua prosesnya, maka akan panjang lebar kita berbicara sore ini. Tapi saya rasa teman-teman paham, udah paham ya. Jadi tidak perlu dibahas sampai ujung sana, karena kalau sampai ujung sana juga nggak selesai-selesai gitu. Jadi yang selanjutnya ini saya tambahin dengan ini pemangkasan ranting-ranting kecil ini teman-teman. Ini kita buangin seperti yang kita ketahui ya teman-teman. Ini namanya
bahasa pertaniannya adalah pemangkasan ya teman-teman. Pemangkasan itu sendiri memiliki manfaat, yaitu dia mengurangi tingkat penguapan. Karena apa? Cabang-cabang yang banyak ini pasti menyebabkan penguapan yang banyak terhadap tanaman ini ya teman-teman. Untuk itu makanya ranting-rantingnya ini saya kurangin supaya penguapannya itu terjaga atau terkontrol. Dan seperti yang saya bilang juga, manfaat dari pemangkasan itu salah satunya yaitu mengurangi proses persaingan unsur hara atau perebutan unsur hara. Makanya ini saya kurangin. Jadi satu cabang ini saya sisakan segini dikit-dikit, jadi dia dijarangin ya teman. Karena seperti yang saya bilang tadi juga di awal, kalau misalnya ini sudah berproduksi, ini dia tidak ada buahnya teman-teman, tapi dia juga memiliki jatah makan, tapi dia tidak menghasilkan atau tidak berproduktif. Jadi tidak ada gunanya kan teman-teman kalau ranting-ranting atau cabang yang tidak berproduktif itu kita pelihara. Jadi lebih baik dibuang saja, seperti itu kan. Nah, cantik kan teman-teman setelah dilakukan pemangkasan. Ini sebenarnya dipotong, tapi tunggu pertumbuhan normal dulu baru dilakukan pemangkasan. Terus juga seperti ini di bawah-bawah ini. Seperti ini juga teman-teman. Ini juga ini yang enggak unggul. Mungkin teman-teman juga bingung, karena tiap jeruk itu kan varietasnya beda-beda antara jeruk lokal dan jeruk unggul ya. Memang teman-teman, dari beberapa jeruk saya ini itu varietasnya beda-beda. Saya pun sekarang juga udah kurang paham membedakannya. Pokoknya seingat saya dulu waktu saya beli itu ada 3 jenis jeruk di sini, yaitu ada madu susu, ada jeruk madu aja, terus satunya itu jeruk tarigas. Karena emang bibit ini saya dapat dari Sambas ya teman-teman, makanya nama-namanya itu nama-nama jeruk Sambas semua. Nah seperti ini juga teman-teman, ini rantik-rantik kayak gini nih dibuangin aja dah, dia tumbuhnya juga enggak bagus, tapi dia merebut unsur hara tuh sangat banyak. Jadi lebih baik dikurangin, dipangkasin aja, disisakan dikit-dikit aja. Terus yang ini juga mau saya potong teman-teman, saya ambil gergaji lagi ya, emang gergajinya ketinggalan. Kita potong segini ya. Ya teman-teman, kita buang sebelahnya aja, enggak apa-apa. Dan ini karena terlalu tinggi ya teman-teman, tapi ini nanti saya pangkas cuma dengan cara saya cangkok seperti di sana itu teman-teman. Jadi ini bisa dijadiin untuk bibit lagi. Dan ini juga, ini kan saya potong di sini aja ya. Nah, cuma agak ya. Karena ini ndak unggul ndak apa-apa ya teman-teman. Agak asal-asal motongnya. Kita
buang ke bawah biar enggak kena kaki. Ini juga seperti yang di dalam-dalam tuh perlu kita pangkas. Nah ini ada dua ya teman-teman. Ini yang enggak unggul. Dan yang kesini unggul. Terus teman-teman mungkin bertanya juga, kalau sebatang gini kok tahu yang satu ini enggak unggul atau jeruk lokal terus ini unggul? Yang bedainnya apa? Oke teman-teman, kalau jeruk lokal itu mudah dibedain, yaitu nih, kalau kita lihat di pangkal daunnya itu ada duri. Nah kalau di sini enggak ada ya teman-teman. Ini tandanya jeruk ini jeruk manis. Ya walaupun ada tapi dia halus atau kecil durinya dan dia enggak tajam. Enggak seperti jeruk yang di sini. Ini tajam, kalau nusuk lumayan. Tapi kalau yang di sini itu jarang. Atau bisa dikatakan enggak ada. Kalau misalnya ada pun dia enggak tajam, dia lemes dan kecil-kecil. Seperti di sini tadi saya senggol aja patah. Dan di sini juga. Ini yang lokal, dia memiliki duri bahkan besarnya. Ini durinya. Kalau ini enggak ada juga. Nampak di daun-daunnya itu enggak ada durinya. Kalau yang lokal hampir setiap pangkal daun ada durinya. Ya, itu ya teman-teman. Terus kalau kita melakukan pemangkasan seperti ini teman-teman, jangan lupa ini sehari atau 2 hari ke depan ya harus dipupuk. Karena kalau tidak dilakukan pemupukan, dia nanti stres. Karena kita pangkasin potongin gini kan pasti dia stres ya teman-teman. Maka dari itu harus dipupuk. Ini ada cangkokan nih teman-teman. Ini udah bisa dipanen karena ciri-cirinya daunnya udah nguning ya teman, dan umurnya juga ini udah 1 bulan lebih, jadi udah boleh dipanen. Terus yang seperti ini mungkin teman-teman kenapa itu dicangkok, tanya gitu ya. Ini karena itu seperti tadi yang saya bilang teman-teman, karena yang unggulnya itu kalah teman-teman. Ini yang unggulnya yang kecil, jadi ini ujung pisau saya ya, mohon maaf ya, ujung pisau saya inilah tempel tunas unggulnya, tapi di bawah ini tumbuh mata tunas juga, makanya ini kalah. Makanya di depan sini saya lakukan pencangkokan. Nah, tapi lebih baiknya ini dipotong ya teman-teman. Nah, tapi patah ya, ini saya balas ini ya. Kuat nih pohonnya, keras. Nah, karena ini nanti 2-3 hari ke depan ini juga akan saya potong, maka akan sisa yang unggulnya teman-teman. Ya, oke lah teman-teman, masih banyak sih 2-3 batang lagi sana sampai ke sana. Cuma saya rasa cukup lah untuk obrolan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah informasi kepada teman-teman. Oke, jangan lupa dukung dan support channel baru saya, Bang Bas, agar tetap berkembang. Akhir kata, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.